kembali pada mata pelajaran Sejarah Minat kelas 11. Jadi di materi minggu ini merupakan kelanjutan dari materi minggu lalu. Di materi minggu lalu kita kan sudah membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Jadi di minggu ini kelanjutannya yaitu makna apa sih yang terdapat dalam proklamasi yang bisa kita petik dan kalian manfaatkan untuk kehidupan masa sekarang. Untuk lebih jelasnya silakan tonton video berikut. Makna proklamasi kemerdekaan. Makna proklamasi kemerdekaan yaitu pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan tindakan-tindakan yang segera dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan itu telah dirinci dan mendapat pertanggungjawaban dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mendeskripsikan makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama. Tujuannya ada 4. Yang pertama, menjelaskan makna proklamasi. Yang kedua, mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi yang pertama. Ketiga, menganalisis hubungan proklamasi dengan Undang-Undang 1945. Keempat, menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi yang pertama. Menjelaskan makna proklamasi. Yang pertama yaitu proklamasi kemerdekaan itu tidak datang tiba-tiba karena melalui perjuangan yang panjang. Hal tersebut didorong oleh 2 hal. Yang pertama, keinginan untuk merdeka, dan yang kedua, penjajahan bangsa barat yang menimbulkan penderitaan seperti kerja rodi, tanam paksa, dan adu domba. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yaitu bebas menentukan nasib dan di depan hari sendiri. 2. Puncak perjuangan. 3. Merdeka berarti berdirinya Negara Kesatuan NKRI. Keempat, penjebolan hukum kolonial dan diganti hukum dari nasional. 5. Merdeka berarti membangun. Dan yang terakhir, jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Arti kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dari sudut ilmu hukum, proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah menghapuskan tata hukum kolonial dan pada saat itu juga digantikan dengan tata hukum nasional atau Indonesia. 2. Dari sudut politik ideologis, proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dan sekaligus membangun negara yang baru, yaitu negara Indonesia yang bebas, merdeka, dan berkedaulatan penuh. 3. Menurut Muhammad Yamin dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang 1945, antara lain mengatakan proklamasi kemerdekaan ialah suatu alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib di tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan, dan kebahagiaan rakyat. Hubungan antara proklamasi dengan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945 merupakan hubungan suatu kesatuan bulat serta hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan pembukaan UUD 1945 yang merupakan hubungan langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan pembukaan UUD 1945, namun di antara keduanya mempunyai kedudukan yang terpisah. 8 hal ini dikarenakan bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang mendasar state fundamental norm yang tidak dapat dirubah oleh siapapun kecuali oleh pembentuk negara. Ya, itulah tadi mengenai video makna proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan masa sekarang. Bisa Bapak ambil kesimpulan sedikit di mana proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak dari kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana negara kita sudah tidak dikolonialisasi lagi atau dijajah lagi dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Terdapat juga manfaatnya bagi kalian, yaitu bisa sekolah ataupun bisa
aktivitas tanpa diskriminasi dan juga rasial. Untuk itu lebih lanjut mengenai diskusi maupun tanya jawab bisa kalian lakukan di Discord. Dan terakhir, masukan dan juga motivasi dari Bapak, semoga di video pembelajaran yang sudah kita buat itu kalian dapat mengulang-ulangnya lagi, terutama ketika nanti mau masuk ujian, sehingga kalian dapat pemahaman dan pendalaman materi lebih lanjut, dan agar kalian di pembelajaran daring selanjutnya juga tetap semangat, tetap juga sehat. Semangat pagi.